Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya di depan ini untuk menyampaikan sepatah kata. Terlebih dahulu, terimalah salam saya, Yahoo. Yang saya hormati, Ibu dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Yang saya hormati, Bapak Ibu yang telah hadir di tempat ini, dan saudara-saudara semua. Pada kesempatan kali ini, mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmatnya dan karunia-Nya kepada kita, sehingga kita semua hadir di tempat ini. Pada kesempatan ini, adapun pidato yang akan saya sampaikan dengan tema etika berbahasa. Sebagai makhluk sosial, kita perlu senantiasa berkomunikasi dengan orang lain, entah secara langsung maupun menggunakan alat komunikasi adalah bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Nah, karena sudah terbiasa, terkadang kita jadi tidak terlalu memikirkan soal etika saat berbicara dengan orang lain. Padahal etika adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan sosial. Dengan mengetahui dan menerapkan etika, kita akan terhindar dari perilaku buruk yang tidak berterima di lingkungan masyarakat sekitar kita, sehingga kita akan dikenal sebagai orang yang sopan dan beradab, serta disenangi banyak orang. Maka tentu kita perlu belajar soal etika dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hal berkomunikasi. Orang-orang di sekitar kita mungkin hanya yang mengabaikannya, namun itu bukan alasan untuk melakukan hal yang sama. Maka perlu kita ketahui bahwa etika berbicara dengan orang lain yang harus kita terapkan ada 5 hal. Yang pertama, fokus kepada lawan bicara. Ketika sedang berbicara dengan seseorang, usahakan untuk fokus pada apa yang sedang dibicarakannya. Tatap mata lawan bicara dan dengarkan baik-baik perkataannya. Jangan sampai kita hanya mendengarkannya sambil lalu atau sambil melakukan pekerjaan lain. Kamu pasti kesal bukan ketika sedang berbicara, tetapi lawan bicara terkesan acuh dan tidak memperhatikannya, apalagi jika kamu disuruh mengulang apa yang sudah kamu katakan. Kamu harus bisa menghargai lawan bicara dengan baik. Kedua, perhatikan sikap tubuh. Sikap tubuh kita ketika sedang mendengarkan perkataan orang lain juga perlu kita perhatikan. Jangan sampai kita memberi kesan seolah kita menganggap remeh apa yang orang lain katakan. Usahakan untuk tetap bersikap sopan, apalagi ketika berbicara dengan orang baru. Hindari sikap seperti memasukkan tangan ke saku celana atau bertolak pinggang atau sikap tubuh sejenis lainnya, agar kita tetap bisa menampilkan sikap menghargai dan sopan. Yang ketiga, jangan terlalu mendominasi percakapan. Percakapan yang baik adalah percakapan dengan porsi seimbang. Kamu harus bisa memberi waktu lawan bicara untuk mengungkapkan apa yang ingin diutarakan, serta kamu juga harus bisa menanggapinya dengan tepat dan tidak berlebihan. Jangan sampai kamu bersikap mendominasi percakapan. Beri waktu lawan bicara terlebih dahulu, baru setelahnya kamu menyampaikan tanggapan atau pendapat kamu terhadap apa yang sedang dibicarakan. Yang keempat, gunakan kata-kata sederhana dan mudah dipahami. Menggunakan kata-kata yang rumit dan terkesan ilmiah agar membuat kita tampak pintar dan terpelajar sama sekali bukan perilaku yang baik. Tidak semua orang paham dengan beberapa istilah tertentu. Jangan sepahyanya agar terlihat pintar dan terkesan kita berbicara dengan kata-kata yang rumit sehingga lawan bicara tidak paham. Gunakan kata-kata yang sederhana dan mudah dipahami agar kamu juga tidak lelah menjelaskan maksud dari perkataannya. Orang yang benar-benar cerdas mampu menjelaskan gagasan rumit menjadi sesuatu yang sederhana, bukannya sebaliknya. Yang kelima, jangan memotong pembicaraan orang lain. Ketika sedang serius berbicara, lalu tiba-tiba dipotong, kamu pasti merasa kesal dan ingin marah, bukan? Begitu pula lawan bicara kamu.
Kamu harus bisa mendengarkan dengan seksama dan serius ketika lawan bicara sedang mengungkapkan pandangannya. Jangan memotong perkataan orang lain. Selain dianggap tidak sopan, hal ini juga akan membuat kamu dianggap sebagai pribadi yang tidak sebarang dan tidak bisa menghargai orang lain. Biarkan lawan bicara menyelesaikan perkataannya terlebih dahulu, baru kita menanggapinya. Itulah 5 etika berbicara dengan orang lain, agar tidak terjadi kesalahpahaman. Ingat, kita bisa menjaga etika dan bersikap baik, terutama ketika berhadapan dengan orang baru. Maka salah satu bentuk etika atau sopan santun dalam berbicara adalah melihat wajah lawan bicara. Hal itu akan membuat lawan bicara merasa lebih dihargai dan dihormati. Menatap wajah lawan bicara dengan sewajarnya saja. Jangan justru membuat lawan bicara seolah-olah terpanggu dengan cara kita melihat wajahnya. Dalam kehidupan sehari-hari, sangat penting etika dalam berbahasa, baik itu pada saat kita berbicara kepada dosen, orang tua, sesama, atau kepada sahabat-sahabat kita. Dalam dinamika hidup kita, etika berbahasa sangatlah penting. Karena dalam setiap kehidupan bersosialisasi tentunya akan diingini dengan norma-norma dan etika-etika yang akan saling berkaitan erat. Etika berbahasa itu sendiri merupakan ungkapan yang baik atau positif di dalam diri seseorang. Mereka yang memiliki etika dalam berbahasa selalu senantiasa berperilaku sopan, sabar, tenang, dan berkata baik. Dalam kehidupan, maka saat berkomunikasi dengan lawan bicara, arahkan fokus sepenuhnya kepada orang tersebut, tetapi tatap matanya dengan baik-baik. Kata-katanya. Tentu hal itu tidak berlaku kalau kamu sedang mengerjakan hal yang menuntut konsentrasi penuh, misalnya menyetir. Etika dalam berbahasa akan memberikan banyak manfaat, baik dalam diri kita sendiri, tentunya dengan menggunakan etika berbahasa yang baik dalam kehidupan bersosialisasi tentunya. Dengan menggunakan etika berbahasa yang baik, dan dimanapun kita akan lebih dihargai dan disenangi oleh orang lain dan siapapun yang kita jumpai dalam kehidupan kita dan dimanapun kita berada. Karena penggunaan etika dalam berkomunikasi bertujuan untuk menyampaikan informasi dengan tepat, membangun relasi yang baik sebagai bentuk sopan santun dan bagian dari rasa saling menghormati serta menghargai orang lain. Sebab dengan menggunakan etika berbahasa, kita bertumbuh menjadi generasi yang cerdas, religius, dan mempunyai karakter kuat dan beretika yang kuat. Jadi, kunci yang utama dalam penerapan etika yang dengan cara memperlihatkan sikap sopan santun terhadap orang lain, sikap hormat kepada siapapun, ataupun kepada orang yang lebih tua. Dengan penerapan etika ini, di mana kita harus mematuhi peraturan atau tata krama yang berlaku pada lingkungan tempat tinggal kita. Kita harus hormat terhadap seseorang sebagai person tanpa memandang umur, suatu status atau hubungan dengan si pembicara. Demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon dimaafkan bila ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian pidato saya ini. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih. Yahoo.